Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Habim TV, media yang senantiasa mencerdaskan umat, mengikuti sunnah Rasul, mewujudkan rahmatan lil alamin. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kita pahami bahwa para nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini memiliki misi yang sama. Hanya satu misi, yakni bagaimana mewujudkan proses peribadahan manusia yang murni hanya kepada Allah dan menghindarkan manusia untuk beribadah selain daripada kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul di tengah-tengah umat manusia, yakni dengan membawa pesan yang sama. Seluruh rasul membawa pesan yang sama, ani'budullah wajtanibut taghut, untuk memurnikan ibadah manusia hanya kepada Allah dan menghindarkan manusia dari peribadahan selain kepada Allah, wajtanibut taghut. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, misi yang dibawa oleh para rasul, para nabi dan rasul pada dasarnya adalah misi penyelamatan manusia. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia dengan membangun ketauhidan dan menghindarkan manusia dari berbagai bahaya, bencana yang akan mengancam keselamatan dirinya, yang akan mengancam keselamatan manusia, baik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, akibat dan dampak dari berbagai kemusyrikan. Karena kita pahami bersama, kemusyrikan adalah sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Rasulullah pun menyampaikan kepada kita bahwa kemusyrikan ini menjadi dosa yang sangat besar, karena besarnya bahaya yang disebabkan oleh kemusyrikan ini. Salah satunya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, Al-unabbi'ukum akbar kabair. Kata Rasul, apakah ingin aku sampaikan kepada kalian? Maukah aku sampaikan kepada kalian? Maukah aku beritakan kepada kalian? Bi akbaril kabair, terkait dengan dosa yang sangat besar. Akbaril kabair, dosa-dosa yang sangat besar. Dan Rasulullah menyampaikan salah satunya adalah yakni al-isyraku billah, kemusyrikan kepada Allah. Ini adalah sebagai dosa yang sangat besar. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, sehingga Allah pun menyampaikan kepada kita, menggambarkan kepada kita tentang besarnya dosa musyrik ini, sebagaimana yang terekam dalam nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surat Luqman. Allah sampaikan ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya dalam ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kemusyrikan ini menjadi kezaliman yang sangat besar? Karena kemusyrikan ini menjadi muara, menjadi sebab
dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan menjadi penyakit jiwa manusia dan akan menghantarkan kepada kesesatan berfikirnya manusia. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kata Allah, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, ta'alau, serulah mereka. Marilah, ta'alau, marilah, atlu, aku akan bacakan alaikum kepada kalian. Atlu, aku akan bacakan ma harrama rabbukum alaikum. Kami akan bacakan apa yang Allah haramkan, apa yang Rabb kalian haramkan alaikum kepada kalian. Dan yang pertama Allah sampaikan adalah alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian berbuat musyrik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena pada dasarnya ketika kemusyrikan ini terjadi, tidak akan teraplikasinya perbuatan baik kepada kedua orang tua sebagaimana dalam ayat ini. Pesan berikutnya, pelajaran yang Rasulullah sampaikan berikutnya, perintah yang Allah sampaikan berikutnya adalah wabil walidaini ihsana. Ketika seseorang yang musyrik, ketika kemusyrikan terbangun dalam tatanan, dalam kehidupan manusia, maka sebetulnya tidak akan ada proses berbuat baik kepada orang tua. Seseorang tidak akan mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Atau bahkan sebaliknya, dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ketika kemusyrikan ini terbangun di tengah-tengah manusia, maka ini akan menghantarkan manusia rela membunuh anaknya dengan takut, dengan ketakutannya terhadap kemiskinan. Bagaimana dalam ayat lanjutan ayat berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kalau orang-orang musyrik tentu saja dia akan rela membunuh anaknya karena takutnya terhadap kemiskinan. Ketidakyakinannya terhadap Allah sebagai pemberi rizki. Sehingga Allah menyampaikan kepada kita, nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Wa iyyahum, dan kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Kemudian juga kemusyrikan bisa menghantarkan manusia ke dalam perbuatan fahisyah. Sehingga ketika seseorang tidak musyrik, maka dia akan mampu meninggalkan fahisyah. Pesan Allah berikutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati fahisyah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Sehingga ketika kemusyrikan terbangun di tengah-tengah kehidupan manusia, maka yang terjadi adalah fahisyah ini akan merajalela di tengah-tengah kehidupan manusia. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terjadi berbagai kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan yang mendekati fahisyah, bahkan melakukan fahisyah. Salah satunya adalah perzinahan, yang merupakan bagian dari aktivitas ataupun perbuatan fahisyah. Dan juga ketika kemusyrikan ini teraplikasi ataupun ada di tengah-tengah kehidupan manusia, maka akan menghantarkan manusia untuk saling membunuh satu sama lain. Dan ketika hilang kemusyrikan, maka tidak akan ada membunuh satu manusia dengan manusia lain, saling membunuh dengan alasan yang tidak benar. Sebagaimana Allah sampaikan, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan perbuatan-perbuatan dosa ini pada dasarnya adalah karena kesesatan berpikir manusia disebabkan oleh kemusyrikan yang ada di dalam kehidupan manusia, yang terwujud di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga kemusyrikan inilah adalah kesesatan, merupakan yang akan menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa manusia dan kesesatan berpikir manusia. Sehingga ketika dihilangkan kemusyrikan, ini adalah dalam rangka untuk menjaga akal manusia tetap berfungsi sebagai hal yang akan memandu, mengarahkan hidup dan kehidupannya. La'allakum ta'qilun. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, ketika berbicara kemusyrikan, bagaimana dampak bahaya kemusyrikan ini bukan hanya sebatas dalam kehidupannya di dunia. Bahkan ketika berbicara kemusyrikan ini akan mampu menghantarkan kepada bahaya yang akan
dirasakan nanti sampai di akhirat. Orang-orang musyrik tidak akan merasakan keamanan baik di dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah. Kemusyrikan ini akan menghantarkan kepada situasi kondisi yang tidak aman, yang dipenuhi dengan kecemasan, yang dipenuhi dengan rasa takut di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga sebaliknya, Allah menjaminkan kepada kita keamanan. Allah akan menjamin, memberikan keamanan kepada manusia ketika manusia beriman, membangun keimanan dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman sedikit pun. Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 82. Allazina amanu lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, dan kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Ketika keimanannya tidak tercampur dengan kemusyrikan sedikit pun, maka jaminan Allah tentang keamanan akan diberikan kepada manusia. Ulaika lahumul amn, maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh petunjuk dari Allah. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga kemusyrikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Namun sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, seringkali kita, atau lebih khususnya adalah umat Islam ini, seringkali tidak memahami kemusyrikan ini secara utuh. Sehingga akhirnya barangkali boleh jadi kita tidak menyadari bahwa kita sedang ada di dalam bahaya, bahwa kita sedang terancam keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat, karena kita berada di dalam kemusyrikan. Salah satu ketidakutuhan pemahaman manusia ataupun umat Islam terkait dengan kemusyrikan ini diantaranya seringkali dipahami bahwa kemusyrikan ini hanya sebatas dalam aspek penyembahan, sehingga orang yang dikatakan musyrik itu ketika dia menyembah berhala, ketika dia menyembah patung, ketika dia menyembah batu, ketika dia menyembah pohon, menyembah makhluk-makhluk Allah yang lain, atau dia datang ke dukun, ke kahin, dan lain sebagainya, yang bersifat penyembahan-penyembahan selain kepada Allah. Betul, itu adalah bagian dari kemusyrikan. Namun, bukan hanya itu kemusyrikan. Bukan hanya sebatas itu yang dinamakan musyrik, kata Allah. Allah telah menyampaikan kepada kita, Allah tidak menginginkan adanya persekutuan dengan Allah. Allah tidak mengharapkan adanya tandingan dengan Allah dalam berbagai hal. Bukan hanya dalam penyembahannya, tapi juga dari mulai kerububiahannya. Allah tidak menginginkan ada tandingan-tandingan Allah dalam kerububiahannya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Ini adalah hal yang tidak diharapkan oleh Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Janganlah kalian menjadikan salah satu di antara kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya dijadikan arbab, menjadi rob, tandingan Allah. Arbab, rob yang menjadi sumber kebenaran, yang menjadi sumber aturan, yang menjadi sumber hukum selain daripada Allah. Allah tidak mengharapkan itu. Dan juga Allah tidak mengharapkan adanya tandingan, adanya persekutuan dengan Allah. Bukan hanya dalam aspek peribadahan, tapi tadi
dalam kerububiahannya. Termasuk juga Allah tidak mengharapkan, tidak menginginkan adanya persekutuan dengan Allah dalam kekuasaannya. Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah tidak mengharapkan adanya sekutu, adanya tandingan dalam kekuasaannya. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan tentu saja karena sesungguhnya milik Allah lah kekuasaan ini. Milik Allah lah kerajaan ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah, hanya milik Allah lah kerajaan baik yang di langit maupun yang ada di muka bumi ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Yang inilah tentu saja harus kita pahami bahwa kemusyrikan bukan hanya secara ataupun bukan dalam aspek penyembahan saja, tapi dalam aspek kerububiahannya, Allah sebagai sumber aturan, sebagai sumber hukum, dan juga Allah sebagai penguasa mutlak dalam kehidupan kita di muka bumi ini, bahkan nanti di akhirat. Maliki yaumiddin, Allah sebagai raja di hari pembalasan nanti. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Dan juga seringkali dipahami bahwa kemusyrikan ini hanya bersifat ataupun berdimensi kecil secara personal. Tidak dipahami bahwa kemusyrikan ini bisa kemudian menjadi sebuah tatanan kehidupan manusia. Bukan hanya secara personal, tetapi kemusyrikan bisa melandasi kehidupan manusia dalam berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan dunia. Ini bisa saja dilandasi dengan kemusyrikan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun pernyataan orang jahiliyah, ya, ketika risalah tauhid disampaikan kepada mereka, ketika ajaran tauhid disampaikan kepada mereka, bagaimana komentar mereka? Kemudian mereka berkata, gitu ya, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim apatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat terdahulu? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sudah menjadi satu tatanan kehidupan, sudah menjadi satu peradaban manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwa kemusyrikan ini sudah ada sejak dulu. Ini sudah menjadi tradisi kami sejak dulu. Ini sudah menjadi peradaban kami. Ketika Rasul didatangkan kepada mereka, kemudian menolak. Karena ini sudah menjadi tradisi kami. Ini adalah menjadi bukti bahwa kemusyrikan ini bukan hanya sebatas secara personal. Tapi kemusyrikan bisa menjadi suatu tatanan kehidupan manusia. Bisa menjadi suatu peradaban kehidupan manusia. Baik dalam suku, keluarga, bahkan lebih luas lagi masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan bisa jadi peradaban dunia kemusyrikan ini. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Sehingga ketika kemusyrikan sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan manusia, dampak kemusyrikan ini tentu saja akan meluas dampaknya. Kalau kemusyrikan ini hanya sebatas secara personal, maka tentu saja mungkin dampaknya hanya terhadap individu dirinya saja. Tapi ketika kemusyrikan ini sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan manusia, maka dampaknya akan semakin meluas. Bukan hanya orang-orang yang melakukan kemusyrikan, tetapi orang-orang yang tidak musyrik pun akan mendapatkan dampaknya. Sehingga Allah memberikan kepada kita peringatan. Allah memberikan kepada kita pesan untuk berwaspada dengan kezaliman yang tidak hanya akan dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang berbuat zalim saja. Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu. Dan harus berwaspadalah kalian, takutlah kalian. Fitnah
terhadap suatu fitnah, bencana, siksaan, adab yang Allah akan timpakan. Yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim saja. Ketika kedzaliman ini sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan manusia. Dampaknya bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di tengah-tengah mereka. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk kemusyrikan yang kemudian sudah menjadi tatanan kehidupan manusia hari ini, yang diawali dari cara pandang manusia yang keliru, pemahaman yang keliru, yakni hari ini kita pahami salah satunya adalah bentuk kemusyrikan hari ini adalah sekularisme. Sekularisme ini adalah bagian dari kemusyrikan yang sudah menjadi tatanan kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga, bahkan bisa saja menjadi tatanan kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Sekularisme bisa menjadi landasan kehidupan mereka. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga marilah kita mencoba memahami bagaimana kita memahami bahwa sekularisme ini adalah bagian dari kemusyrikan. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, kalau kita mencoba memaknai sekularisme, maka kita akan coba ambil beberapa pemahaman tentang sekularisme ini berdasarkan referensi dari beberapa referensi yang saya dapatkan. Di antaranya, beberapa pendapat yang menyatakan tentang sekularisme ini diantaranya disampaikan oleh Naqib Al-Atas. Beliau menyampaikan bahwa sekularisme ini adalah, kalau secara bahasa dimaknai berasal dari kata ataupun berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata saeculum, yang artinya bermakna ruang dan waktu. Artinya ketika berbicara sekularisme ini berbicara terbatasi dengan ruang dunia saja dan terbatasi dengan waktu hari ini saja. Jadi berbicara sekuler ini hanya membicarakan masalah dunia dan membicarakan masalah hari ini saja. Sehingga beliau juga menyampaikan bahwa sekularisme adalah fasluddin anil haya, memisahkan din, agama dari kehidupan. Itu adalah sekularisme. Dan menurut Said Qutb menyampaikan kepada kita bahwa sekularisme adalah sebuah tatanan kehidupan atau pembangunan tatanan kehidupan atau struktur kehidupan manusia, ya. Pembangunan struktur kehidupan manusia tanpa dasar agama. Itu adalah sekularisme. Ya. Sehingga kalau kita mencoba memahami arti sekularisme berdasarkan definisi tadi, yang pada dasarnya adalah memisahkan agama dari kehidupan, tidak membangun tatanan kehidupan ini didasari oleh agama, landasan agama, maka ini senada dengan apa yang Allah sampaikan. Bagaimana Allah sampaikan memaknai kemusyrikan ini, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Allah sampaikan kepada kita tentang mendefinisikan orang-orang musyrik itu seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertaubat kepadanya, wattaquhu dan bertakwa kepadanya, wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat, wa la takunu minal musyrikin dan janganlah kalian menjadi ataupun termasuk orang-orang yang musyrik. Siapakah orang-orang yang musyrik itu? Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu di antara orang-orang yang farraqu dinahum, orang-orang yang memecah din mereka. Artinya agama ini dipecah-pecah. Agama ini dibagi-bagi sehingga tidak utuh, tidak tauhid, tidak menyeluruh din Allah ini, tapi dipecah-pecah. Farraqu dinahum. Dan ini
pada dasarnya sama saja dengan praktek sekularisme. Ini adalah bentuk sekularisme farraqu dinahum ini. Karena tadi agama akhirnya dipilah dan dipilih. Sekularisme itu bisa saja juga tidak seutuhnya meninggalkan agama, tidak, tetapi kemudian memilih agama ini. Jadi agama hanya diberikan ruang pada ruang-ruang tertentu saja. Agama hanya diberikan porsi untuk hal-hal tertentu saja. Misalnya, kalau dalam masalah ibadah ritual, ya sudah, silakan pakai agama. Ngurus sholat, ya iya pakai agama. Ngurus haji, ya pakai agama. Tapi ketika masalah muamalah, hubungan manusia dengan manusia, tatanan kehidupan manusia, gak usah bawa-bawa agama. Ini bisa kita atur sendiri. Kita bisa buat aturan sendiri. Tinggal kita kesepakati saja aturannya. Sehingga eksistensi Allah sebagai Rabb, sebagai yang berhak menetapkan aturan sudah hilang. Berpindah sumber aturan itu menjadi kesepakatan manusia. Ini diawali tadi. Karena akhirnya memisahkan agama dari kehidupan. Dan itu adalah praktek tidak yakinnya terhadap Allah sebagai Rabb, sebagai sumber aturan yang bukan hanya mengatur kehidupan masalah ritual saja, tetapi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, itu pun diatur oleh Allah sebagai pencipta kita, yang menciptakan kita. Maka Allah lah yang berhak mengatur hidup dan kehidupan kita. Allah lah yang lebih tahu tentang hidup dan kehidupan kita. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Sehingga pada dasarnya ketika seorang manusia sudah masuk ke dalam kemusyrikan, salah satunya tadi masuk dalam praktek sekularisme, maka dia pada dasarnya sudah terjatuh kepada kehinaan, akan terjatuh kepada kehancuran, akan terjatuh kepada kerusakan. Karena pada dasarnya yang akan mampu menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia, yang memuliakan hidup dan kehidupan manusia hanyalah ketauhidan. Sebagaimana Allah sampaikan, Allah gambarkan kepada kita tentang orang-orang yang sudah terlepas dari ikatan tauhid dan akhirnya terjatuh ke dalam kemusyrikan. Maka yang terjadi adalah kehancuran hidupnya. Hancur hidupnya. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-31. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita tentang gambaran orang-orang musyrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunafa'a lillah ghaira musyrikina bih. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihir rih fi makanin sahik. Bagaimana Allah menggambarkan tentang orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kata Allah, faka'annama kharra minas sama', itu seperti orang-orang yang terjatuh dari langit. Kata Syekh Al-Alam, Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan menyampaikan bahwa kenapa kemudian Allah menggambarkan orang-orang musyrik ini seperti orang yang terjatuh dari langit. Inilah cara Allah menggambarkan tentang luhurnya, tingginya, luasnya nilai ketauhidan. Sehingga ketika manusia terlepas dari ikatan tauhid, maka dia pada dasarnya jatuh dari ketinggian, jatuh dari nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mulia. Dan akan jatuh ke dalam kehinaan, nilai-nilai yang rendah, yakni kemusyrikan. Dan ketika manusia terlepas dari ikatan tauhid yang menjadi ikatan asalnya, pada dasarnya manusia itu terikat dengan ketauhidan. Penciptaan manusia itu diciptakan punya kecenderungan terhadap dinullah, dinul Islam, tauhid. Maka ketika manusia ini terlepas dari ikatan asalnya ketauhidan, dia akan jatuh dari ketinggian. Dan ketika jatuh dari ketinggian itu, kata Allah di sini digambarkan fatakhtafuhu tayr, akan disambar oleh burung. Perumpamaan disambar oleh burung ini menggambarkan tentang orang musyrik ini ketika jatuh dari ketinggian, maka dia akan terlepas dari ketauhidan, maka dia akan disambar oleh setan.
setan akan menyambarnya, akan mencabik-cabiknya, akan merusak hidup dan kehidupannya. Bahkan juga kata Allah, au tahwi bihir rihi fi makanin sahik. Atau mereka, orang-orang musyrik ini akan diterpa, diombang-ambing oleh angin, diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Yang dimaknai oleh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan adalah ketika orang yang musyrik ini, maka dia akan terombang-ambing oleh hawa nafsunya. Dia akan dibawa oleh hawa nafsunya ke tempat yang tidak jelas arah. Tergantung hawa nafsunya membawa kemana. Ini adalah gambaran orang musyrik. Mereka akan ada dalam kehancuran, kerusakan hidup dan kehidupannya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Dan itulah yang terjadi ketika sekularisme ini terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Ketika manusia memisahkan agama dari kehidupannya, maka yang akan terjadi adalah kehancuran, kerusakan. Ketika agama sudah tidak ada lagi dalam kehidupan individu, maka dia tidak akan jelas arah hidupnya. Dia akan terombang-ambing oleh hawa nafsunya. Ketika din, agama sudah tidak ada dalam kehidupan keluarga, maka tentu saja tatanan kehidupan keluarga tidak akan sakinah, tidak akan tentram. Yang akan terjadi adalah kehancuran. Bagaimana bisa saja seorang anak berbuat dosa ataupun durhaka kepada orang tuanya, atau sebaliknya seorang orang tua kemudian tidak berbuat baik kepada kedua anaknya. Ini ketika terjadi kemusyrikan, tidak ada agama di tengah-tengah kehidupan keluarga. Atau juga ketika sudah tidak ada lagi agama dalam kehidupan sosial masyarakat, maka yang akan terjadi adalah pergaulan. Bagaimana hubungan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sudah tidak didasari oleh agama. Maka yang terjadi apa? Pergaulan bebas, perzinahan di mana-mana. Karena sudah tidak punya landasan agama. Ketika kemudian juga agama dihilangkan dari tatanan kehidupan bernegara ataupun dalam sebuah kehidupan pemerintahan, politik, sehingga seolah-olah politik ini politik yang kotor, sehingga kalau agama ini masuk maka ini sama saja akan mengotori agama. Itu sebaliknya, politik, kekuasaan ini tentu saja akan bisa bersih ketika dihadirkan nilai-nilai agama, nilai-nilai dinul Islam di dalamnya. Buktinya ketika tidak dihadirkan dinul Islam dalam politik, maka yang terjadi adalah politik hanya sebatas mencari kekuasaan. Tidak punya landasan agama, tidak punya tujuan dalam proses penegakan dinullah, dinul Islam di muka bumi ini. Politik hanya sebatas politik praktis kekuasaan, memperkaya diri dan sebagainya. Nah ini, sehingga yang terjadi apa? Ketika nilai-nilai agama tidak hadir di dalam kehidupan bernegara, berpolitik, yang terjadi apa? Orang-orang berpolitik hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk memperkaya dirinya. Yang terjadi korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan terus menghantarkan kepada kerusakan, kehancuran. Sebuah negara tidak akan bisa lepas dari ancaman korupsi, tidak akan lepas dari ancaman nepotisme dan lain sebagainya. Berbagai kerusakan dalam kehidupan bernegaranya ketika tidak menghadirkan agama di dalam kehidupan bernegaranya. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga tentu saja kita harus membangun ketauhidan supaya betul-betul kita menghindarkan dari berbagai kemusyrikan yang akan menghancurkan hidup dan kehidupan kita. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mampu dan dimampukan oleh Allah untuk mewujudkan ketauhidan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.